Pemirsa, akademi dan pegiat media sosial Ade Armando yang menjadi korban pengeroyokan di depan gedung DPR RI masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Ade Armando saat ini sudah dapat berkomunikasi namun masih dalam pemantauan karena luka serius di bagian wajah. Akademisi dan juga pegiat media sosial Ade Armando masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan. Sejumlah kerabat mulai berdatangan menjenguk Ade Armando di rumah sakit. Bang Adenya sehat. Dalam video tersebut, Ade Armando sudah bisa berkomunikasi, namun masih terbaring dengan luka lebam di bagian wajah. Iya, Bang Ade. Ade yang tadinya menjalani perawatan di unit gawat darurat telah dipindahkan ke ruang high care unit untuk diobservasi. Kalau ngelihat dari ininya lukanya kan memang serius ya, kayak misalnya seluruh muka itu kan lebam. Dan tadi yang saya bilang bahwa misalnya hidung aja kan sekarang kerasa tuh gitu. Yang tadi malam ketika di UGD itu agak lupain gitu loh, karena mungkin karena baru kejadian belum kerasa, tapi pas besok paginya yang namanya hidung sama rongga baru kerasa. Kita nggak tahu sampai kapannya karena dari dokternya sendiri tuh belum ada informasi. Tapi sekarang itu memang Bang Ade harus di HCU untuk pemantauan itu, pengawasan itu terus-menerus. Dan kalau misalnya kondisinya akan membaik terus, stabil, mungkin secepatnya oleh pihak tim dokter bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa ya. Sebelumnya, Ade Armando dianiaya sekelompok orang saat aksi demo 11 April di depan gedung DPR RI. Dalam kondisi terluka parah, Ade Armando berhasil diselamatkan pihak kepolisian dan dievakuasi ke dalam gedung DPR untuk diberikan pertolongan medis. Dari Jakarta, Imran Tajudin, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru pasca penganiayaan yang dialami oleh pegiat media sosial Ade Armando? Kita akan tanyakan langsung pada reporter TV One ada Rizky Darmansyah saat ini di Polda Metro Jaya. Rizky, sudah ada keterangan apa mengenai pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando ini? Ya, Tisa dan juga pemirsa, berdasarkan hasil kolaborasi antara Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga Kriminal Khusus, pihak polisian dari Polda Metro Jaya ini berhasil mengidentifikasi 6 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial dan juga akademisi Ade Armando. Nah, ada 6 orang yang tadi telah disampaikan dalam konferensi pers telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana dari 6 orang ini 4 orang masih dalam pengejaran dan 2 orang telah berhasil diamankan dan saat ini tengah dalam proses pemeriksaan. Nah, 2 orang yang berhasil diamankan ini, Tisa dan juga pemirsa, berhasil diamankan atau ditangkap di 2 lokasi berbeda. Satu diamankan atau ditangkap di wilayah Jakarta Selatan dan satu diamankan di wilayah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Namanya atau bernama Komar dan juga Bagja yang statusnya merupakan seorang wira swasta. Dan tadi disampaikan oleh pihak polisian, di Reskrimum juga menyampaikan bahwa 4 orang yang statusnya masih dalam pengejaran ini diminta untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi juga telah memastikan 6 orang tersangka ini semuanya bukan merupakan mahasiswa atau dikatakan non-mahasiswa. Karena tadi dalam penjelasan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya maupun juga di Reskrimum bahwa awalnya memang aksi yang berlangsung kemarin pada 11 April 2022 di depan gedung MPR DPR RI ini berlangsung kondusif. Namun setelah adanya penyusup barulah terjadi aksi-aksi anarkistis maupun juga penyerangan. Dijelaskan juga sebenarnya ada 3 aksi yang berlangsung kemarin yang menelan korban luka. Yang pertama kita tahu pegiat media sosial ataupun akademisi Ade Armando yang luka-luka karena dikeroyok saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Dan yang kedua ialah ada pengeroyokan juga dan juga menjadi korban ialah aparat kepolisian yang jumlahnya 6 orang yang saat ini juga tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan satu juga ada pembakaran Pospol Pejompongan yang hingga saat ini masih didalami oleh pihak polisian dari Polres Jakarta Pusat. Nah, itu tadi informasi terbaru yang disampaikan oleh pihak polisian dari Polda Metro Jaya. Tisa dan juga pemirsa, ada 2 orang ini telah diamankan, ditangkap, dan 4 orang masih dalam pengejaran hingga saat ini. Kita kembali pada Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya.